Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita kedatangan satu buah produk smartwatch Apple Watch clone yang bisa dibilang mirip nih dengan yang terakhir Bro Alit review. Ada mana Alit coba? Ini nih, Ewo Series 7 yang bentuknya nih agak sedikit beda nih dibandingkan Ewo yang lainnya. Kira-kira kayak gimana ya barangnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, si Ewo 7 ini tuh kita dapetin dari AliExpress dan di dalamnya ini kalian akan mendapatkan satu unit smartwatch-nya, terus dapat juga nih satu silicone strap-nya. Pastinya dapat juga satu kabel charging 2 pin. Kemudian dapat juga nih user manualnya. Dan itu dibanderol dengan harga sekitar 450 ribuan gitu deh. Tapi kebetulan waktu itu gue penasaran juga pengen beli Zolo Loops ala-alanya juga. Jadi kurang lebih sekitar 550 ribuan plus tax plus ongkir dari Cina ke Indonesia. Sedikit cerita kenapa tadi gue bilang desain si Ewo 7 ini tuh beda dibandingkan yang lain. Karena dia ini tuh modelnya kotak cuy. Jadi waktu awal-awal tahun 2021 tuh sempat ada rumor yang beredar bahwa the next Apple Watch Gen 7 itu akan mengikuti desainnya iPhone 12 yang sudah menjadi kotak. Nah, kayaknya orang-orang Cina yang super kreatif dan inovatif itu mulai merasa, wah, cuan nih. Jadi mereka curi start bikin desain yang kotak kayak gini. Tahunya di Apple event kemarin kan si Apple tuh nggak yang mengeluarkan Apple 7 dengan model kotak kayak gini ya, tapi lebih yang curvy, masih di curvy design dengan bezel yang lebih tipis. Nah, first impression gua pada saat barang ini datang sih rasanya jadi yang kok maksa gitu tuh. Meski demikian gue masih bisa bilang barang ini masih cukup punya kualitas sih. Dalam artian dari segi build quality-nya sendiri dia ini sudah cukup baik ya. Dilengkapi dengan IP68, dia terbuat dari bahan dasar pinggirnya ini dari aluminium, bagian belakangnya itu dari plastik, kemudian bagian depannya full touchscreen. Nah, di bagian kanannya ini ada satu buah crown, kemudian satu buah lubang mikrofon, dan tombol yang memang berfungsi sebagaimana mestinya, jadi bukan cuma gimmick doang. Sementara di bagian bodi sebelah kirinya ini ada dua buah lubang speaker. Satu sih tepatnya, karena yang satunya lagi ini nggak tahu melesak atau gimana gitu. Jadi yang kelihatan lubangnya itu cuma yang bagian sini doang. Lubang kenikmatan. Sementara seperti biasa ya di bagian back bodinya ini adalah untuk health sensornya. Dari segi dimensinya sendiri, Ewo 7 ini tuh bodinya di sekitar 43 mm ke 35 mm ke 11 mm. Dengan bobot di bodinya kurang lebih sekitar 37 gram dan kalau total dengan silikon strapnya ini di sekitar 54 gram. Kenapa bisa 54 gram? Karena yang gue rasakan ini silikon strapnya tuh lebih tebal dibandingkan Ewo atau Apple Watch clone pada umumnya. Yang dampaknya tuh dari segi elastisitas dan kenyamanan ketika digunakan tuh nggak senyaman Apple Watch clone. Misalnya ini nih si HW16. Gue rasakan tuh nggak senyaman yang HW16 atau mungkin Ewo lainnya. Tapi untungnya tadi kan kita beli juga ya tambahan Apple Watch Zolo Loop ala-alanya ini. Yang menurut gue jadi lebih nyaman dibandingkan si silicone strap bawaannya. Nah, kalau ngomongin strap, si Ewo 7 ini tuh sebetulnya dia support di ukuran yang 42-44 mm. Tapi, dari hasil percobaan gua dengan menggunakan strap yang tadi, nggak tahu kenapa di bagian slot bodinya tuh kerasa longgar gitu, jadi agak khawatir gampang lepas. Mungkin itu dipengaruhi dari desainnya juga sih ya, dimana Apple Watch clone yang sebelum-sebelumnya tuh kan curvy body gitu ya. Tapi kalau dia tuh boxy body, jadi mungkin slotnya agak sedikit lebih lebar, yang mana bagian silikonnya juga menjadi sedikit lebih tebal. By the way, dari segi desain juga selain warna silver dan warna beige silikon yang kita punya ini, di website AliExpress-nya sendiri sih ada pilihan warna navy dan juga warna hijau gitu. Tapi kalau ngomongin soal spesifikasi khususnya di bagian layarnya, si Ewo 7 ini tuh sudah menggunakan 2.5D HD IPS dengan ukuran layar 1,8 inch dan dia diklaim punya refresh rate di 60 Hz.
which is itu akan membuat lebih fluid. Dan memang selama pemakaian si Evo 7 ini gue rasakan layarnya lebih enak ya, lebih fluid dibandingkan Evo atau Apple Watch clone yang pernah kita review selama ini. Selain itu untuk resolusinya sendiri dia ada di 320 ke 380 pixel dengan maksimum brightness-nya tuh di sekitar 300-an nits deh kalau nggak salah. Yang dampaknya ketika digunakan indoor maupun outdoor dia akan selalu tetap terasa terang. Untuk user interface dan juga gesture dari si Evo 7 ini juga sudah cukup familiar ya. Mulai dari slide kiri untuk gonta-ganti watch face, terus slide kanan ini untuk kembali atau return. Terus untuk slide ke bawah ini masuk ke quick setting yang dimana di dalamnya kalian bisa mengatur brightness, masuk ke setting utama atau mungkin screen lock. Sementara seperti biasa untuk slide ke atas ini tuh dia bisa memunculkan notifikasi message. Nah, belum beres di sana ada juga tambahan gesture 2 kali tap si layarnya yang mana itu akan memunculkan quick access terhadap aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Meskipun dari segi sensitivitasnya sendiri layarnya tuh terutama untuk tab-nya ya, gitu tuh kurang responsif sih seringkali gue rasakan. Tapi kalau dari segi tombol maupun crown-nya, si Evo 7 ini lebih responsif dibandingkan layarnya. Untuk crown atau button-nya ini fungsinya sama ya, satu klik ini untuk kembali ke home, kemudian untuk double klik ini untuk mengubah mode atau tampilan menu utama. Dan untuk bagian crown ini bisa diputar-putar untuk scroll ke atas ataupun scroll ke bawah. Dari segi looks dan comfort, meskipun si Evo 7 ini tuh gagal buat curi startnya untuk cloning Apple Watch yang boxy design, yang gua rasakan sih dia agak sedikit tebel, terutama di bagian bawahnya, yang dampaknya ketika digunakan lama tuh agak sedikit terasa sakit di bagian pergelangan tangan. Meskipun kalau dari segi ukuran sih nggak yang terlalu besar, nggak yang terlalu kecil. Tapi kalau untuk gua pribadi sih, ini masih agak sedikit terlalu tebal sih. Ya mungkin dampaknya ini akan terlihat lebih besar apabila digunakan di teman-teman yang tangannya agak kecil. Untuk watch face-nya sendiri by default si Evo 7 ini punya 6 buah ya. Tapi seperti biasa kalian bisa mendownload di aplikasinya yang banyak banget sih ya sebetulnya. Tapi sayangnya kebanyakan itu berbayar sih yang bagus-bagusnya. Kita lanjut ke bagian baterainya. Si Evo 7 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 230 mAh. Untuk klaimnya sendiri dia itu playtime-nya di sekitar 5-7 hari pemakaian. Tapi dari hasil drain test gua dengan full terkoneksi ke smartphone dan notifikasi juga terus menyala, si Evo 7 ini tuh dalam satu hari dia berkurang 30% cuy. Dalam hari kedua dia sudah berkurang ke 50%. Di hari ketiga dia berkurang di 20%. Dan gak nyampe 5 hari itu udah habis nih si baterainya. Belum lagi dari charging time-nya gua rasakan ini terlalu lama sih ya untuk mengisi kapasitas baterai yang hanya 230 mAh tadi. Dalam waktu 30 menit dia hanya terisi 17%, 1 jam gue diemin dia hanya terisi di 40%, sampai akhirnya gue tungguin sampai full, itu tuh membutuhkan kurang lebih sekitar 3 jam. Untungnya kekurangan dari segi daya tahan baterai tadi dibalas di bagian spesifikasinya. Si Evo 7 ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0 dan chipset HS6621. Kemudian untuk sensor kesehatannya, Evo 7 ini menggunakan True Heart Rate SC7R30 yang kompatibel dengan device atau smartphone di iOS 10 ke atas atau Android 5 ke atas. Nah, dengan spesifikasi seperti itu untuk dari segi health trackingnya ini sudah cukup lengkap ya. Mulai dari heart rate monitor, blood pressure monitor, kemudian SpO2 monitor, dan nggak ketinggalan untuk sleep trackingnya juga. Sementara kalau untuk fitness tracking ataupun sports mode, ini tuh hanya ada sekitar 11 fungsi gitu sih. Dan tentunya dengan harga segini dia belum support GPS. Dari hasil pengetesan selama pemakaian, si Evo 7 ini terkait health and fitness trackingnya bisa gue bilang cukup sesuai dengan harganya ya. Mirip-mirip dengan Apple Watch clone yang pada umumnya digunakan dan smartwatch di bawah 500 ribuan. Yang mana dalam artian untuk monitoring pribadi sudah cukup bisa diandalkan, tapi akurasinya nggak yang bisa digunakan secara medis. Untuk fitur tambahan lainnya, Evo 7 ini juga sudah support untuk Bluetooth call, baik itu untuk panggilan masuk maupun panggilan keluar. Tapi itu terbatas hanya di panggilan telepon biasa ya, nggak support di WhatsApp ataupun yang aplikasi-aplikasi lainnya.
Terus dia juga sudah support musik control untuk play pause dan juga next atau previous track. Sayangnya dia belum punya untuk volume up ataupun volume down. Sementara kalau ngomongin soal aplikasi, produk-produk Ewo dan juga HW dan juga lain-lainnya, termasuk Ewo 7 ini seperti biasa menggunakan aplikasi Wear Fit Pro. Yang mana itu adalah aplikasi smartwatch yang nggak pernah gua suka. Kenapa? Karena dia nggak pernah kompatibel 100% dengan iOS device. Selama pemakaian gua menggunakan Apple Watch Clone termasuk si Ewo 7 ini, aplikasi Wear Fit Pro ini tuh nggak pernah berhasil mensinkronisasikan data kesehatan dan juga data monitoringnya ke dalam aplikasi secara tertata dan juga mendetail. Namun kabar baiknya aplikasi Wear Fit Pro ini lebih bersahabat buat teman-teman yang menggunakan device Android sih. Terus seperti biasa di dalam aplikasi Wear Fit Pro ini juga bisa digunakan untuk mode olahraganya ya, baik itu buat jalan ataupun buat running. Yang tentunya mode olahraga itu akan lebih optimal apabila smartphone kalian dibawa bersamaan ketika sedang berolahraga untuk menggunakan fungsi GPS-nya. Nah, kalau disimpulkan cukup gampang sih ya, kita ngomong suka dan gak suka aja kali ya. Gue suka displaynya, gue suka layarnya yang sangat fluid dengan 60Hz refresh rate. Kemudian gue suka warna yang dihasilkan dari layarnya. Tapi yang gue kurang suka adalah dari segi daya tahan baterainya. Kemudian body yang agak sedikit tebal yang tadi gue bilang kadang merasa agak menekan pergelangan tangan sampai agak sedikit sakit. Dan bagian yang strap silikon bawaannya yang terasa tebal. So ya, misalnya memang teman-teman lagi nyari smartwatch dengan desain yang kotak dan tegas, kotaknya tuh lebih maskulin, dengan display yang bagus, dan kalian gak keberatan dengan baterai atau lifetime-nya yang hanya sekitar 4 harian, si Ewo 7 ini di harga 450 ribuan sampai 600 ribuan masih bisa gue rekomendasikan sih. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.